Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mesjo Alfisat. Pada video kali ini ada kabar yang sangat menggelitik seputar politik, yang mana kemarin pada tanggal 21 Mei tahun 2024 ada unjuk rasa di Patung Kuda, dan emak-emak itu orasi ya, dan orasinya itu sangat menggetarkan ya, sangat menggetarkan, banyak tuntutan ya, terutama yang menuntut itu untuk Presiden Joko Widodo mengundurkan diri karena dulu pada tahun 98 tanggal 21 Mei Bapak Presiden Soeharto itu mengundurkan diri pada waktu itu ya, dan pada demo kemarin ibu-ibu juga meminta untuk Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri juga, tapi sayangnya Bapak Presiden Joko Widodo tidak mengundurkan diri. Jadi mungkin sih kecewa nih ibu-ibu ini, dan orasinya sangat panas sekali ya. Oke, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Mengapa Indonesia tidak bisa maju walaupun sudah ada reformasi jilid 1? Karena Indonesia melawan kehendak Tuhan. Indonesia terlalu berani melawan Tuhan, betul? Tidak ada yang ditakuti. Allah pun dilawan. Ya, bayangkan Korea Selatan takut dengan Korea Utara, Taiwan takut dengan Cina daratan, Singapura takut dengan lautan manusia Melayu ya, yang merupakan penduduk asli Singapura. Apalagi siapa lagi yang takut? Israel takut dengan lautan bangsa Arab. Kalau Indonesia nggak ada takut-takutnya, Tuhan pun dilawan, betul? Itulah mengapa kita tidak pernah maju. Di mana asalnya? Yaitu penguasa yang mengangkat sumpah di atas kepalanya menggunakan Al-Quran, berani-beraninya melanggar sendiri ucapannya, berbohong dan berbuat curang seperti yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, betul? Contoh paling anyar adalah pemilihan umum yang brutal, jahanam, kejam, ugal-ugalan, betul? Jadi jangan salahkan. Kita punya gunung, kita punya lautan, kita punya sumber daya alam, kita punya sumber mineral, kita punya semuanya. Tapi pemimpin yang bercokol di atas tidak punya akal sehat, betul? Bapak-bapak ibu sekalian, saya ingin mengatakan terlalu banyak tumpahan di dada ini, ya. Tumpahan di dada ini terlalu banyak. Saya tidak tahu memulai dari mana. Jika Anda mendengar bahwa hari ini Indonesia dihujani oleh TKA, tenaga kerja asing khususnya dari Cina, pernahkah Anda mempertanyakan dari mana dasar datangnya itu? Adakah pemerintah ini menjawab semua pertanyaan tersebut? Tidak ada. Luhut Binsar Panjaitan pun selalu menjawab normatif. Ya, pernahkah Anda bertanya, ini sebuah pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, betul? Bapak-bapak ibu sekalian, Anda perlu mengetahui ya, yang paling dasar, saya kadang bingung, kemana ahli hukum tata negara? Yang bersuara hanya Bang Refli Harun yang masih berani, yang bersuara masih Said Didu, Rocky Gerung sudah pasti. Yang lain kemana? Yang ada Bivitri Susanti, Ferry Hamsari, hanya itu saja. Yang lain kemana? Woi, dengar baik-baik. Kerjasama dengan Cina adalah sebuah pelanggaran. Anda melanggar KUHP, ya, dan hukumannya maksimal 20 tahun. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan dasarnya pun kita tidak mengerti, dasarnya pun kita tidak peduli. Oleh karena itu, Anda tetap hadir pada acara seperti ini. Segelintir tapi berarti, tetap bersuara, betul? Sesungguhnya kalian orang-orang pilihan, kalianlah yang menyelamatkan Indonesia, betul? Bapak ibu sekalian, ke depan kita akan menghadapi sebuah pemerintahan baru, sebuah pemerintahan yang saya pribadi tidak mengakui karena hasil pemilu curang, hasil keputusan dari seorang yang sangat menentukan, Hakim MK Soehartoyo, sen kiri belok kanan, ya. Katanya mau memberikan kebahagiaan kepada bangsa Indonesia, nggak taunya keputusannya berbeda, betul? Oleh karena itu,
Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, tetaplah kalian berada sebagai tim yang kritis kepada pemerintah. Walaupun kita tidak tahu hasilnya seperti apa, betul? Semoga suara kritik ini sampai kepada Prabowo Subianto. Ya, kami tidak memilihmu, kami tidak mendukungmu, tapi kalau kau harus berkuasa, silahkan kau berkuasa, betul? Saudara-saudaraku sekalian, tetap kritis, tetap bersatu. Besok datang lagi, tunggu saja pengumuman. Kita akan kembali bersuara di aksi-aksi berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ingat baik-baik, negara ini membutuhkan Anda. Walaupun Anda melihatnya secara remeh-temeh, hanya orang per orang. Paham? Saya kira demikian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Tidak kalah! Jadi si Ibu Ustazah ini orasinya itu sangat berani sekali, yang mengatakan Indonesia tidak bisa maju karena Tuhan aja dilawan ya, karena ya Tuhan aja dilawan oleh rezim Jokowi katanya. Jadi Indonesia itu tidak akan maju katanya, karena tuntutannya itu mungkin tidak dikabulkan karena Bapak Presiden Joko Widodo itu tidak mengundurkan diri. Makanya dia itu ngau dan kecewa ya teman-teman. Yuk lanjut ke orasi yang satunya ya. Semakin hari, semakin rakyat ditindas, betul. Semakin hari, kekuatan mama semakin ditekan, betul. Hari ini, 21 Mei 2024, kita peringati Hari Reformasi. Di mana pada hari ini, 21 Mei 1998, Bapak Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Betul? Masih ingat? Masih ingat bagaimana beliau mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden? Beberapa waktu lalu, saya menulis tanggal 21 Mei 1998, Bapak Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Apakah pada tanggal 21 Mei 2004, Bapak Joko Widodo akan mengundurkan diri? Jawabnya tentu saja tidak. Bagaimana mengundurkan diri jika yang datang hanya segelintir? Bagaimana mengundurkan diri jika kong kali kong antara legislatif, yudikatif, eksekutif masih kuat? Betul. Kita diinjak, kita dimiskinkan, kita ditindas, anak kita dibodohkan, ekonomi kita dihabisi, kita dijajah oleh siapa? Oleh para pengkhianat, oleh asing yang difasilitasi, yang diberi jalan karpet merah oleh para pengkhianat. Betul. Maaf saya takut. Jika pada zaman Bapak Soeharto, jabatan politik hanya sampai tingkat menteri, betul? Hanya sampai tingkat menteri. Tapi di era ini, akibat dari reformasi, ada Undang-Undang 2002, jabatan politik sampai ke tingkat RT. Itu yang membuat kita menjadi hancur lebur. Kita tidak diam. Kita tidak tahu, betul? Karena kita awam. Kita awam, kita buta politik, kita tidak tahu per level bagaimana yang di atas begitu rapi, begitu sistematis menghancurkan Indonesia sampai ke titik terendah. Saat ini adalah titik terendah. Kita rasakan bagaimana UKT anak-anak kita. Lihat anak-anak kita yang sekarang mau masuk universitas, mereka menangis. Dijegal oleh apa? UKT yang tinggi. Bukan hanya mereka yang dikecewakan, orang tua. Mereka dimintai apa? Jika mau meneruskan, dijebak oleh satu keputusan harus membayar UKT yang sudah dinaikkan. Jika tidak bisa, minta surat keterangan miskin. Oke, kami turuti minta surat keterangan miskin. Semua yang mau masuk universitas, minta surat keterangan miskin dari RT. Setuju? Biar bangkrut sekalian negara. Solusinya hanya itu mungkin. Ada yang kasih solusi, oh, kenapa nggak masuk ke sana ke DPRD, ke Komisi 10, situ ibu bisa mengeluarkan undang-undangnya ke DPR. Berapa
masuk, aspirasi-aspirasi kami hanya masuk tong sampah. Di follow up, no. Begitu kami tanya, apa? Tidak dijawab. Itulah bandit-bandit berdasi yang dihasilkan oleh reformasi 1998. Badut berdasi. Mereka mengaku wakil rakyat, tapi tidak mengakomodir suara rakyat. Mereka mengaku menjadi elit, tapi mereka hina tidak elit. Betul. Sekarang ada di panggung revolusi akhlak. Kita coba netralisir kita coba cooling down apa yang sudah terjadi pada negeri ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita boto politik. Di sana ada Hari Revolusi Nasional yang ke-26. 26 tahun Indonesia, negara tidak ada hadir untuk rakyat. Rakyat tidak pernah disejahterakan. Semua dirampok oleh negara, semua dirampok oleh oligarki, semua dirampok oleh para pengkhianat. Sekarang imbasnya apa? Emak-emak kita. Emak-emak, mana yang merasa emak-emak? Emak-emak, ibu yang kita rasakan. Sampai ke titik terendah kita menjerit. Sampai ke titik terendah kita menjerit. Wahai Bapak Jokowi, ini peringatan pertama dari Mama. Anda boleh bicara beberapa bulan lagi Anda mengundurkan diri, betul. Tapi jangan coba-coba memperpanjang tangan Anda kepada siapapun, karena kami yang akan pasang badan untuk anak-anak kami. Setuju? Setuju? Jika Anda memperpanjang tangan Anda, maka Anda berhadapan dengan ibu, dengan para mama, karena semua kebijakan, semua keputusan yang Anda keluarkan sudah masuk ke ranah rumah tangga. Oke, tema kali ini, 1, jaga demokrasi, kawal konstitusi. Yang kedua, tegakkan supremasi hukum. Yang ketiga, ragas KKN. Karena pas sampai detik ini hasil reformasi hanya baju-baju oranye yang dihasilkan, baik di legislatif, baik di yudikatif, baik di eksekutif. Mereka dengan bangga memakai baju oranye bahwa kami berhasil merampok negara Republik Indonesia tanpa malu. Mereka tidak bisa menundukkan mata, bisa mereka menengadahkan wajah kebanggaan sebagai koruptor. Jika maling ayam saja bisa mati, dihabisi oleh warga, kenapa koruptor masih bisa tertawa terbahak-bahak? Pertanyaan, that's point. Itu saja dari saya. Untuk Mama, ini PR kita. Ini adalah gerakan pertama kita. Gerakan pertama kita. Next akan ada gerakan lagi. Satu kali lagi, warning untuk Bapak Joko Widodo. Ingat, ini adalah gerakan pertama kami dari para ibu. Ubah kebijakan Anda untuk anak-anak kami, atau Anda berhadapan dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dalam orasinya si ibu ini ya, semakin hari semakin ditindas katanya ya. Jadi ramai-ramai ingin mengadili Bapak Joko Widodo karena di situ katanya ya anggota DPR-nya sudah kong kali kong dengan para penguasa. Jadi DPR pokoknya tadi itu menyebutkan legislatif, yudikatif itu kong kali kong sama penguasa katanya. Jadi ini ya si ustadzah ini ya mengatakan seperti itu. Jadi setiap hari itu wow ramai ya katanya ya, ingin mengadili Bapak Jokowi dan tidak bisa, jadi tuntutannya itu tidak terkabulkan. Makanya si aksi demo ini orasi, karena yang demo hanya segelintir ya, segelintir nggak banyak gitu ya teman-teman. Diobrak-abrik. Ini yang ditunjukkan dan dipertontonkan kepada rakyatnya, tapi bukan lapangan kerja, bukan juga rakyatnya disejahterakan, justru rakyatnya semakin menjerit, semakin tertekik. Kenapa? Harga-harga melambung tinggi, bukan hanya sekedar naik, melambung tinggi.
Jadi itu ya teman-teman, orasi-orasi dari para pengunjuk rasa ini ya, yang mana tadi sudah orasi satu persatu, dan yang terakhir itu mengatakan setiap makin hari makin dicekik ya, karena Indonesia biayanya hidup mahal, pendidikan mahal, peluang kerja ya sulit gitu katanya ya. Jadi hidupnya semakin sulit, semakin tercekik katanya, kata si ibu ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.